Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik-baik. Ada tidak yang mau menyampaikan bagaimana perasaannya dari tadi malam sampai dengan pagi hari ini? Apakah merasa senang? Apakah sedih? Atau masih galau? Atau ada perasaan marah? Silakan katakan. Katakan siapa yang bisa? Ya, Afidi. Bahagia. Kenapa merasa bahagia? Bagus ya. Nah, sekarang ada lagi yang mau menyampaikan? Ya. Sedih. Kenapa sedih? Kenapa? Oh, gara-gara nomor tadi malam ya. Ya, memang sekarang itu lagi seru-serunya ya, lagi euforia dengan Piala Dunia bola. Ya, kemudian sekarang pejamkan mata, kamu pikirkan satu kata positif yang membuat kalian itu semangat hari ini dan sampaikan kepada temannya. Misalnya siapa? Misalnya satu mau menyampaikan sama teman sebelahnya. Dan dia tetap semangat ya, tapi dengan raut wajah dan gestur tubuh yang menyatakan kalau kamu itu memang benar-benar menyampaikan hal positif kepada temannya. Silakan ibu kasih 1 menit untuk memikirkan kata-kata positif dan siap disampaikan kepada temannya. Entah siapa itu ya, yang kalian pilih. Kemudian dengan ekspresi, ya, sudah paham? Ada yang belum paham? Ya, kalian sekarang pejamkan matanya, pikirkan di dalam hati, dalam pikiran kalian satu kalimat positif yang membuat atau menimbulkan energi positif yang membuat kamu akan bersemangat dan menyampaikan kepada teman kalian. Sudah? Sekarang buka mata, silakan diucapkan kepada teman-temannya. Dengan love you. Aku sebelumnya tidak mengucapkan. Sendirian. Ada teman sebangku. Tidak ada. Baik, tadi kan sudah menyampaikan kata-kata semangat. Kalian bertanya, bagaimana perasaan kalian sebelum mengucapkan, selama dan setelah. Sebelum kalian mengucapkan, selama kalian merasakan dan setelah kalian mengucapkan kata tersebut. Ada yang katakan? Ya, Yuda. Oh, ada lagi yang lain? Sekarang bertanya, kenapa tidak marah? Jadi kalau dijalankan dengan benar, tarik nafas tadi itu pikirkan satu kata, karena kata itu adalah doa. Dengan kalian mengucapkannya, maka energi positif akan muncul dari diri kalian sendiri. Nah, nanti kita coba lagi di akhir pembelajaran. Kemudian apa yang ingin kalian ketahui dan apa yang kalian harapkan setelah belajar kita hari ini? Tadi kan sudah ditanya apa perasaannya. Ternyata banyak yang merasa lelah, capek, mendapatkan ilmu, terus apa? Menjadi lebih pintar. Ada lagi? Menjadi lebih tahu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita belajar, silakan diangkat dulu sampai ada di sekitar kita. Kalau sudah bersih nggak apa-apa. Yang ada di bawahnya silakan diangkat dulu. Kita cek dulu ya. Sudah ya? Kalau yang ada silakan dibuang di dalam sampah. Sudah? Ya, sudah jalan ya, silakan dibuang. Ada yang tidak masuk hari ini? Samuel Arya Rambani. Ada beberapa orang yang tidak masuk ya? Ada yang mana? Semoga yang ada dalam sehat walafiat. Nah, materi kita pada kali ini adalah membahas tentang pemanasan global.
panas banget. Kalau kemarin itu terasa apa? Ya masih sejuk ya, masih dingin. Berarti itu apa? Suhunya Naik. naik. Kemudian apa lagi contohnya? Pernah ke pantai? Apa yang kamu lihat? Kalau di pantai itu air lautnya tambah kemana? Tambah ke belakang atau tambah ke depan? Tambah maju. Artinya apa? Ada dua. Iya, itu air laut itu makin meningkat. Nah, jadi dari sini sudah ada gambaran ya tentang pemanasan global. Jadi tujuan kalian belajar pemanasan global adalah pertama, kamu bisa mengetahui definisi dari pemanasan global, iklim dan cuaca. Ada namanya nggak iklim dan cuaca dalam pemanasan global? Ada. Kemudian yang kedua, kamu bisa mengetahui ciri-ciri pemanasan. Ya, ciri-ciri terjadinya pemanasan global seperti tadi diungkapkan oleh temannya tadi. Tadi itu Haikal ya, tuh, dia bilang kalau pagi itu padahal yang harusnya dingin akan terasa panas. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kalian bisa mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang keempat, kalian bisa mengetahui bagaimana cara mengurangi atau meminimalisir terjadinya pemanasan global. Nah, untuk itu silakan kalian duduk sama kelompoknya seperti yang dibagikan kemarin tadi ya. Silakan duduk sama kelompoknya. Buat kelompok dulu. Gimana kelompoknya? Yaudah, di waktunya pasang memang kamu masih di sini. Kemudian ya boleh, mau plastik atau botol plastik. Dan dua-duanya dibakar. Kemudian kalian amati apa yang terjadi. Kemudian kamu hubungkan dengan terjadinya pemanasan global. Kamu rasakan ya apa rasanya ketika kamu ada di sekitar apa yang membakar. Jangan ada pertanyaan dari yang kamu fisika. Ya, di videoin. Kalau kamu ada sampahnya semuanya dari kegiatan awal sampai akhir ya. Nanti kalau sudah selesai, silakan balik lagi ke kelas, didiskusikan di sini. Ya, di kertas padatnya. Kemudian untuk yang visual silakan dibuka linknya ya. Ya, dibuka linknya. Kalau yang biasanya bisa pakai yang ya, silakan mulai diskusi sama kelompoknya. Oke, Bu. Gede? Mana nih? Udah buka linknya di sini. Ya, Bu. Kalau kita bisa nggak dari jawaban jadi di buku? Boleh. Boleh. Ibu kasih waktu 15 menit ya. 15 menit harus sudah selesai.
Sip. Berarti yang maju dari kelompok yang kami dalam kelompok satu orang, selama 21 orang sama yang dua orangnya, jadi dari visual satu orang, yang audio visual satu orang dan kinesis satu orang. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Aditi. Anggota kelompoknya dari jumlah 3 orang yang terdiri saya dan juga kelompoknya. Perkenalkan nama saya Dito. Dan saya Muhammad Edi. Saya Muhammad Agus. Pada saat guru mengirimkan 3 gaya belajar, di antaranya ada visual, audio, dan juga kinestetik. Kami memilih bagian kinestetik yang dimana itu ada bagian yang pertama, poin pertama mengatakan bahwa kami menyukai bagian eksperimen atau praktek langsung. Di sini menghubungkan bagaimana fenomena pemanasan global dengan reaksi pembakaran sampah organik dan juga anorganik. Tujuan pembelajaran dan tujuan praktikum yang telah kami lakukan adalah untuk mengetahui fenomena pemanasan global terkait dengan reaksi pembakaran sampah organik, tepatnya kertas dan juga sampah anorganik yaitu sampah plastik. Waktu pengamatannya barusan kami lakukan pada Senin 28 November 2022 dengan alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sampah kertas, sampah plastik dan juga korek api. Sementara untuk pencatatan hasil pengamatan yang dilakukan atau hasil eksperimennya yaitu pulpen dan juga kertas. Selanjutnya tempat praktikumnya kami lakukan di lapangan luas manca. Hasil praktikum yang kami peroleh yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pemanasan global. Pemanasan global itu suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang dikarenakan adanya akibat proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan di bumi. Yang kedua, pada saat pembakaran kertas akan dihasilkan zat baru yaitu abu yang memiliki sifat yang sangat berbeda dengan kertas itu sendiri. Abu hasil pembakaran kertas tidak dapat dibuat kembali menjadi kertas. Hal ini dikarenakan dari kertas itu sendiri sudah berubah menjadi abu, artinya sudah terbentuk zat baru sehingga tidak dapat berubah menjadi kertas seperti semula. Pada saat pembakaran itu terjadi, gas yang dihasilkan adalah gas karbon dioksida. Yang dimana gas karbon dioksida pada saat kita membakar, kita perhatikan bahwasanya saat pembakaran itu kita akan membutuhkan api, yang dimana daerah di sekitar lapangan api itu akan menghasilkan panas. Selain itu dihasilkan juga asap, yang dimana asap ini juga akan merusak makhluk hidup di sekitarnya yang menghirup asap itu. Oke, jika kalian membakarnya dalam jumlah kecil, bagaimana jika kalian membakar dalam jumlah yang banyak? Tentunya akan merusak pernapasan dari makhluk hidup itu sendiri dikarenakan zat-zat yang dihasilkan sangat berbahaya. Yang kedua, pembakaran sampah plastik itu melepaskan logam berat dan juga bahan kimia beracun seperti dioksin. Selain itu, herbisida dan juga fosgen. Herbisida ini termasuk racun tumbuhan dan juga fosgen ini sendiri sebagai racun yang digunakan pada saat Perang Dunia Pertama dan juga racun ini sangat berbahaya. Dan itu bahan kimia lain yang dilepaskan pada saat membakar sampah plastik termasuk benzo, pirene, poliaromatik, hidrokarbon. Yang keduanya terbukti menyebabkan kanker. Kemudian bakaran sampah baik organik maupun anorganik menghasilkan gas rumah kaca. Terperangkapnya gas rumah kaca ini yang mengakibatkan suhu bumi itu meningkat yang berakhir dengan adanya pemanasan global. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa ini, kita sebagai anak muda, tentunya pemanasan global ini terus berlanjut pastinya akan mengakibatkan suhu bumi terus meningkat seiring waktu itu terus bertambah. Kemudian adanya peningkatan volume air laut, terjadi kepunahan keanekaragaman hayati, sehingga jika itu punah pasti makhluk hidup seperti manusia kita tidak bisa bertahan karena dari mana kita akan peroleh makanan. Sehingga perlu pengetahuan tentang pemanasan global ini untuk kita mencegah atau meminimalisir tentang pemanasan global yang terjadi, sehingga kehidupan ini akan terus berlanjut dan keanekaragaman hayati, ketahanan pangan tetap bisa bertahan. Sekian dan terima kasih. Menarik sekali ya. Silakan ada yang bertanya.
penjelasannya kelompok Coba kelompok coba coba apa Sofi mau bertanya? Silakan ada yang tanyakan. Ya sudah, kalau sudah jelas silakan dulu. Kasih upload dulu buat temannya. Ya, kelompok yang lain silakan kelompoknya. Kelompoknya Bahan kimia yang dapat meningkatkan kadar gas emisi di udara. Pemanasan global banyak disebabkan karena adanya peningkatan kadar CO2 di udara. Kan kelompok kami, terima kasih. dapat. Ada yang menanyakan? Dapat kan yang menanyakan? Ya. Menghemat energi. Menghemat energi. Mematikan TV juga digunakan. Matikan TV tidak digunakan. Mungkin apa juga? Jangan gunakan Menghemat kendaraan bermotor tidak. Nanti kan menghemat apa? Bahan bakar fosil. Apa juga yang lain yang melakukan? Menggunakan kendaraan listrik. Banyak nggak kendaraan listrik? Masih ada buat kelompok apa? Pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara fenomena pemanasan global ini dan juga kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama, kita perlu mengetahui bahwasanya pemanasan global itu adalah suatu fenomena yang terjadi akibat adanya proses meningkatan suhu rata-rata baik di atmosfer, di laut maupun di daratan permukaan bumi. Yang kedua, kita perlu mengupayakan pencegahan dari pemanasan global ini, karena jika terjadi pemanasan global, suhunya akan terus meningkat yang akan mengakibatkan banyak hal, diantaranya yaitu kepunahan makhluk hidup, kemudian pangan yang semakin menipis, selain itu volume air laut yang meningkat sehingga menyebabkan daratan yang semakin terkikis dengan adanya perairan yang semakin meluas itu. Kemudian dilanjutkan juga dengan tadi ada reaksi pembakaran yang mengakibatkan terperangkapnya gas-gas rumah kaca itu. Dari pembakaran ini menghasilkan gas-gas rumah kaca. Nah, gas-gas rumah kaca itu terperangkap. Selain itu bisa dengan adanya berlubangnya lapisan ozon itu sendiri. Ketika lapisan ozon itu berlubang, maka sinar matahari akan masuk langsung ke permukaan bumi, mengakibatkan panasnya atau suhunya terus meningkat. Sementara pada malam hari suhunya akan semakin dingin dan adanya ketidakstabilan ini tentunya akan semakin merusak kondisi bumi kita ini. Iya, bagus sekali ya, kasih upload buat semuanya. Ya, itu tadi penjelasan atau sebelumnya bagaimana perasaan kalian setelah belajar? baik Baik. Ya. Apa senang dengan model pembelajaran seperti ini? bahagia Kemudian apa yang kalian ketahui dari pembelajaran ini? banyak tuh Apa? Salah satunya apa yang kalian ketahui? Definisi pemanasan global. Kemudian cara mencegahnya. Kemudian akibat dan penyebabnya. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.